Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Faisal Dwi Priyatna dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Konsentrasi Teknik Komputer Jaringan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memberikan video pemaparan tentang Android. Materi ini memiliki beberapa poin materi penjelasan seperti yang pertama secara singkat, yang kedua tujuan awal, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, yang keempat versi dan tanggal rilis, dan yang kelima detail versi. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu secara singkat sistem operasi Android. Sejarah perkembangan Android dimulai dari perusahaan bernama Android Inc. Perusahaan inilah yang pertama mengembangkan sistem operasi Android dan mendapatkan suntikan dana dari perusahaan internet raksasa Google. Pada tahun 2005, akhirnya Google membeli lisensi dari Android ini. Perkembangan sistem operasi Android terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyak versi Android yang sudah rilis dari tahun 2007 sampai sekarang. Uniknya, setiap versi Android selalu memiliki nama makanan pencuci mulut yang berurutan sesuai abjad kecuali untuk Android versi 10 ke atas atau Android Q dan R. Poin kedua, yaitu tujuan awal sistem operasi Android. Awal mula tujuan dari sistem operasi Android adalah dikembangkan untuk kamera digital. Namun seiring berjalannya waktu, pasar untuk perangkat tersebut tidak selalu besar dan akhirnya tujuannya pun dialihkan. Setelah itu, Android akhirnya dibuat untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile. Namun, agar informasi tentang sistem operasi ini tidak bocor ke para rivalnya, pengembangan sistem operasi ini dilakukan secara diam-diam, walaupun para pengembangnya sendiri adalah pakar-pakar teknologi yang berpengalaman. Poin ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan sistem operasi Android. Kelebihannya yaitu yang pertama, open source dan free. Yang kedua, dapat dikembangkan oleh berbagai developer. Yang ketiga, user friendly. Yang keempat, penyimpanan dapat diperluas. Yang kelima, banyak pilihan aplikasi. Yang keenam, multitasking dan fleksibel. Yang ketujuh, baterai dan lebih besar. Yang ke-8, harga lebih murah. Dan yang ke-9, banyak fitur seperti sosial media, GPS, QR code, gyroscope, kompas, sensor, remote, dan lain-lain. Kekurangannya yaitu yang pertama, banyak aplikasi yang kurang optimal dikarenakan banyak yang mengembangkan sistem operasi ini. Yang kedua, butuh spesifikasi hardware seperti RAM yang lebih tinggi. Yang ketiga, kurangnya proteksi terhadap virus. Yang keempat, adanya iklan pada aplikasi. Poin keempat yaitu versi dan tanggal rilis sistem operasi Android. Sistem operasi Android memiliki versi 1.0 hingga 11.0. Masing-masing versi memiliki nama yang berurutan sesuai alfabet dengan ciri khas makanan pencuci mulut. Akan tetapi untuk versi Android Q atau 10 dan versi Android R atau 11 sudah tidak lagi menggunakan nama makanan pencuci mulut. Poin kelima yaitu detail versi sistem operasi Android. Android Apple Pie atau Astro dengan versi Android 1.0. Versi ini dirilis pada 23 September 2008 dan pertama kali disematkan di HTC Dream di Mobile G1 pada bulan Oktober 2008. Versi ini adalah versi Android pertama yang menggunakan nama makanan pencuci mulut dan huruf awalnya A. Menurut pengakuan salah satu developer, versi ini sebenarnya memiliki codename Astro. Namun, orang-orang lebih menyebut versi ini dengan nama Apple Pie yang sekarang sudah tenar di kalangan masyarakat. Versi ini rilis secara paten namun tidak dikomersialkan atau pre-commercial release. Android Banana Bread atau Bender dengan versi Android 1.1. Versi ini dirilis pada tanggal 9 Februari 2009, pertama kali dan lagi-lagi disematkan di HTC Dream seperti pendahulunya. Versi 1.1 ini menurut salah satu developer terdahulunya, codename-nya adalah Bender, namun masyarakat lebih sering menyebutnya dengan Banana Bread.
dengan alasan sesuai dengan urutan alfabet. Versi ini juga tidak dikomersialkan seperti versi Apple Pie atau pre-commercial release. Versi ini merupakan update untuk memperbaiki beberapa bugs, mengganti API, dan menambahkan beberapa fitur. Android Cupcake dengan versi Android 1.5. Versi ini dirilis pada 30 April 2009 menggunakan kernel Linux 2.6.27. Versi ini adalah versi yang rilis secara resmi menggunakan codename berdasarkan nama makanan pencuci mulut Cupcake. Nama yang kemudian digunakan untuk semua versi rilis selanjutnya. Pada versi Android Cupcake, Google memperkenalkan widget untuk developer, sehingga aplikasi bisa memiliki widget sendiri layaknya aplikasi bawaan Google. Lalu, pembaruan signifikan pada versi ini juga meliputi kemampuan perekaman video dengan kamera ponsel dan kemampuan keyboard layar sentuh. Android Donut dengan versi Android 1.6. Versi ini dirilis pada tanggal 15 September 2009 dengan awalan codename berdasarkan nama makanan pencuci mulut sesuai dengan urutan dari sebelumnya, yaitu Donut. Nomor versinya melanjutkan versi Android sebelumnya, yaitu versi 1.6. Pada versi ini, Android bisa digunakan untuk perangkat mobil dengan ukuran layar apa saja. HTC Magic adalah smartphone pertama yang memakai versi Android ini. Versi ini juga memunculkan kolom pencarian pada antarmuka ponsel yang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet, file lokal, kontak, dan apa saja secara lebih cepat. Android Eclair atau Android 2.0 2.1. Versi 2.0 dari Android ini dirilis pada 26 Oktober 2009 berbasis kernel Linux 2.6.29. Lalu untuk versi 2.1 dirilis pada tanggal 12 Januari 2010 dan mengalami perubahan API, perbaikan bugs, serta perubahan kerangka kerja. Versi ini adalah versi pertama yang menghadirkan layanan navigasi Google Maps. Eclair menjadi Android pertama yang mendukung HTML5 pada browser sehingga bisa memutar video. Kemudian metode swipe untuk membuka kunci layar juga diperkenalkan pada versi ini. Android Frozen Yogurt atau Froyo dengan versi Android 2.2. Versi 2.2 dari Android ini dirilis pada tanggal 20 Mei 2010. Android ini berbasis kernel Linux 2.6.32. Froyo adalah singkatan untuk Frozen Yogurt. Google menghadirkan ponsel Nexus pertama yaitu Nexus One yang mendapat update Android ini. Untuk versi 2.2.1 ini dirilis pada tanggal 18 Januari 2011. Versi Froyo ini mengalami perbaikan bugs, pembaruan keamanan, dan peningkatan kinerja pada halaman utama. Selanjutnya, versi 2.2.2 dirilis pada tanggal 22 Januari 2011. Pada versi ini mengalami perbaikan bug minor, termasuk bug SMS pada Nexus One. Lalu versi 2.2.3 dirilis pada 21 November 2011 dan mengalami penambahan dua keamanan seperti penguncian pola dan penguncian menggunakan PIN. Android Gingerbread dengan versi Android 2.3. Versi 2.3 dari Android ini dirilis pada tanggal 6 Desember 2010 berbasis kernel Linux 2.6.35. Gingerbread merupakan sejenis kue kering yang memiliki rasa jahe. Versi ini sudah mendukung dual kamera untuk video call dan fitur multitouch. Versi 2.3.1 dan 2.3.2 dirilis pada bulan Januari 2011. Kedua versi tersebut mengalami perubahan pada perbaikan bugs pada Google Nexus S. Hingga versi 2.3.7 dirilis pada tanggal 21 September 2011 dan perubahan yang dialami adalah dukungan Google Wallet bagi Nexus S. Android Honeycomb dengan versi Android 3.0. Versi ini dirilis pada 22 Februari 2011. Honeycomb merupakan versi pertama Android yang ditunjukkan hanya untuk komputer tablet berdasarkan kernel Linux 2.6.36. Versi Android ini juga telah mendukung jaringan 4G.
Perangkat pertama yang menggunakan versi ini adalah tablet Motorola Xoom yang dirilis pada 24 Februari 2011. Versi ini juga mendukung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu. Android Ice Cream Sandwich dengan versi Android 4.0. Versi ini dirilis pada 19 Oktober 2011 berdasarkan kernel Linux 3.0.1. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti kemampuan membuka layar menggunakan wajah atau face unlock, analisa pengguna data internet, serta aplikasi bawaan dari vendor yang mencakup kalender, radio, jam, cuaca, kalkulator, dan lain-lain. Android Jelly Bean dengan versi Android 4.1, 4.2, dan 4.3. Versi ini dirilis pada tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan kernel Linux 3.0.31. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti kontrol sentuh atau adaptive touch, perbaikan aksesibilitas, rotasi layar, pengetikan dua bahasa, perbaikan waktu VSync pada animasi UI, dan peningkatan frame rate hingga 60 fps untuk menciptakan UI yang lebih halus. Android KitKat dengan versi Android 4.4. Versi ini dirilis pada tanggal 31 Oktober 2013. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti pencarian menggunakan suara, Google Now sebagai asisten untuk menjalankan berbagai fungsi, tangkapan layar atau screenshot, dan UI yang lebih smooth. Android Lollipop dengan versi Android 5.0. Versi ini dirilis pada tanggal 26 Juni 2014. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti multiple users untuk mengakses SMS, menelpon, atau melihat galeri dengan login menggunakan smartphone teman. Perbaikan konektivitas yaitu perpindahan WiFi ke paket data tanpa terputusnya koneksi, 64-bit compiler yang bisa berjalan 4 kali lebih cepat dari versi Android sebelumnya, dan dukungan untuk gambar berformat RAW. Format ini memungkinkan para ilustrator, fotografer, atau graphic designer menyimpan file dengan ukuran besar agar bisa diedit tanpa mengurangi kualitas. Android Marshmallow dengan versi Android 6.0. Versi ini dirilis pada tanggal 5 Mei 2015. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti desain menu aplikasi pada Android Marshmallow yang benar-benar dibuat baru sehingga terasa lebih dinamis. Penggunaan aplikasi secara bersamaan dalam satu layar atau multi-window, sensor pemindah sidik jari, dukungan platform virtual reality, kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver, penggunaan memori pada tiap aplikasi atau memory manager, pengaturan volume di mana pengguna bisa mengontrol volume yang berbeda-beda pada panggilan, media, dan alarm. Android Nougat dengan versi Android 7.0. Versi ini dirilis pada tanggal 19 Oktober 2016. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti kehadiran Google Assistant pengganti Google Now yang lebih bisa diandalkan untuk menjalankan berbagai fungsi, dukungan mode malam atau night mode, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan layar split screen yang mempermudah dalam melakukan multitasking. Fitur ini adalah perkembangan dari fitur multi-window di versi Android sebelumnya. Android Oreo dengan versi Android 8.0. Versi ini dirilis pada tanggal 21 Agustus 2017. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti beberapa tampilan yang mengalami pembaharuan UI atau user interface seperti home screen, up drawer, menu setting, notifikasi, menu baterai, menu storage, dan pengoptimalan booting agar lebih cepat. Selain itu, juga ada fitur autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir. Android Pie dengan versi Android 9.0. Versi ini dirilis pada tanggal 6 Agustus 2018. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AI, smartphone kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu dalam menggunakan smartphone secara otomatis.
Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti Adaptive Brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis. Android Key dengan versi Android 10.0. Versi ini dirilis pada tanggal 3 September 2019. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti mode gelap atau dark mode, mode fokus atau jangan ganggu yang disebut focus mode, mode jendela mengambang atau picture in picture, membalas pesan tanpa membuka aplikasi atau smart reply, pengatur kualitas keluaran suara atau sound amplifier, pembatasan akses aplikasi atau app permission, dan pembaruan gestur yang lebih baru. Android R atau Android 11. Versi ini dirilis pada tanggal 8 September 2020. Versi ini mendukung berbagai fitur seperti perekaman layar atau screen record, pengontrol barang-barang smart home, rekomendasi aplikasi, tangkapan layar panjang atau long screenshot, melihat riwayat notifikasi yang sudah dihapus, dan dukungan NFC. Sekian dari pemaparan saya, semoga apa yang saya paparkan dapat menambah ilmu bagi yang menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.